Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah. Oke guys, di video kali ini kita akan melihat ya alasan-alasan mencengangkan seorang mualaf ketika masuk ke agama Islam guys. Mari kita lihat guys. Ya, setelah masuk Karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab dia bukan Tuhan. Dia nabi. Nabi dan Rasul. Dia nabi dan Rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Bahkan semua Rasul itu agamanya itu Islam. Semua Nabi dan Rasul menyembah Allah Subhanahu Dia terbukti, dia meneliti guys ya. Allah. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Ini ada nih, menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Saya pikir orang yang pakai jilbab dan pakai cadar itu orangnya nggak modern dan lain sebagainya. Kok panas-panas masih bisa pakai jilbab, pakai cadar, apa segala macam. Kan Indonesia tuh negara Asia Tenggara yang lain kan tropis iklimnya. Kok pakai cadar apa segala macam. Dulu saya belum meneliti negara-negara Arab dan lain sebagainya ya. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria. Dia bercadar, dia pakai nikop, pakai cadar. Bayangin, dia nggak disalib dan lain sebagainya. Dan hanya diutus untuk di mahkotanya itu tertulis pasti dari saat itu namanya Petrus, namanya muridnya Yesus itu dituliskan Imri, inilah yang ajar orang Yahudi, dan hanya untuk Bani Israel, orang Palestina pada zaman itu, nggak untuk semua umat, hanya untuk semua umat itu Rasulullah doang, Nabi Muhammad. Makanya saya masuk agama Islam, langsung beriman dan Nabi Muhammad dan masuk agama Islam. Ini sih keren banget ya, dia rela meneliti lebih mendalam tentang agamanya guys. Dan akhirnya dia meyakini bahwa agama Islamlah yang terbaik guys ya. Di awalnya papa saya itu adalah seorang pendeta. Kami adalah keluarga Kristen yang sangat taat. Pada waktu itu papa saya memang sering mengkristenkan orang-orang. Mama saya kebetulan seorang penginjil. Jadi pada waktu itu papa saya mau mengkristenkan satu keluarga Islam yang bernama Bapak Abdullah. Beliau datanglah ke rumah Bapak Abdullah itu. Kemudian beliau waktu itu mau mencopotkan sebuah ayat yang digantung yang di tembok. Ini apa Pak Abdullah gitu. Ini syahadat Pak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Papa saya tidak tahu artinya. Beliau nanya kembali, apa artinya? Kata Pak Abdullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh iya, copot, kata papa saya. Tidak boleh ada lagi di sini. Dicopotlah sama Bapak Abdullah. Setelah selesai, papa saya pulang. Tidak berselang lama dari pulang itu, di dalam mobil beliau terngiang-ngiang terus. Suara tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Terus seperti itu. Papa saya mungkin cuma halusinasi. Sampai di rumah ada yang bisikin terus di telinganya itu. Sampai 3 hari papa saya seperti orang stres ya pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita papa saya mencari-cari tentang agama Islam. Baca buku, beliau ke toko buku dulu. Ada satu buku yang beliau dapat, judulnya Kehidupan Setelah Kematian. Itu dibawa pulang oleh beliau, dibaca-baca, tidak menjawab juga. Itu selama 3 bulan beliau juga berdiskusi dengan sama pendeta, terus berdiskusi juga dengan Pak Ustadz gitu ya yang dekat rumah. Tapi belum terjawab juga rasa penasaran papa saya. Akhirnya pada waktu itu dapatlah papa saya itu diberikan satu Al-Quran, tapi karena papa saya tidak tahu artinya Al-Quran yang bahasa Arab ya, jadi dikasih yang ada terjemahannya. Akhirnya membaca Al-Quran terjemah sampai khatam bolak-balik itu 7 kali. Alhamdulillah beliau akhirnya. Dia sebelum masuk Islam dia sudah khatam 7 kali guys ya. Papa saya langsung disyahadatkan di masjid dekat rumah. Terus pihak gereja nggak boleh nih, karena kan papa seorang pendeta ya, yang mengkristenkan orang-orang masuk Islam sendiri gitu kan. Banyak cobaannya yang papa dapatkan pada waktu itu dari pihak gereja, dari pihak keluarga juga. Luar biasa banget guys ya. Awalnya tuh ayahnya ingin mengkristenkan orang Islam, tapi akhirnya malah ayahnya yang masuk Islam. Ya, manusia mempunyai hak memilih agamanya masing-masing. Semua agama itu bagus ya, mengajarkan hal-hal yang baik guys. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.